Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskal Al-Fajri. Saya dari lokal 3 PRF. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari materi saya, yaitu tentang memahami audiens. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah atau cara-cara untuk memahami audiens itu sendiri, ada pentingnya kita mengetahui pengertian dari audiens. Menurut Wilbur Scrum pada tahun 1955, secara harfiah, audiens disebut juga dengan khalayak. Audiens merupakan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa di berbagai media atau komponen beserta isinya. Seperti halnya pendengar radio dan juga penonton televisi. Kata audiens sendiri lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai receiver. Dan model proses komunikasi massa juga dikenal dengan source, channel, message, receiver, dan terakhir yaitu effect. Sedangkan menurut Nightingale pada tahun 2003 ada 4 pengertian dari audiens itu sendiri. Yang pertama, audiens yaitu orang yang berkumpul. Yang kedua, audiens yaitu orang yang dituju, berarti suatu grup yang terdiri dari orang-orang yang dikirimkan pesan. Yang ketiga yaitu yang terjadinya. Pengalaman akan menerima pesan apakah sendiri atau dengan orang lain sebagai kejadian interaksi di kehidupan. Yang terakhir, audiens yaitu mendengar atau audisi. Dengan demikian, pada dasarnya, audiens merupakan sekumpulan orang yang membaca, mendengar, menonton di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang memahami audiens. Semakin baik Anda memahami tujuan dan perhatian audiens, semakin besar kemungkinan Anda mencapai tujuan dan hasil yang Anda inginkan. Untuk menggali informasi tentang audiens Anda, ada 7 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapakah mereka? Sebelum Anda melakukan presentasi, Anda harus kenal siapa audiens Anda. Cari tahu apa pekerjaan mereka, apa latar belakang pendidikan mereka, berapa rata-rata usia mereka. Selain itu, cari tahu juga apakah audiens Anda homogen atau memiliki kesamaan dan juga atau heterogen, berbeda. Jika audiens Anda homogen, tentu usaha Anda menemukan pendekatan yang tepat tidak terlalu sulit. Namun jika audiens heterogen, Anda harus mau sedikit kerja keras menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan mereka semua. Yang kedua, yaitu latar belakang. Adanya perbedaan usia, gender, nilai-nilai, dan latar belakang sosial ekonomi dan juga pendidikan penting untuk mengumpulkan informasi tentang audiens atau karakteristik dan motivasi. Kita harus tahu latar belakang mereka. Apakah mereka itu karyawan baru, para salesman, atau sales eksekutif yang hebat. Ini semua harus kita tahu. Jadi yang pertama adalah mengetahui siapa latar belakang dari pendengar kita. Yang ketiga, demografi. Faktor-faktor demografi merupakan ukuran statistik mengenai karakteristik audiens yang mencakup usia, gender, suku, atau ras pendidikan, tingkat pendapatan kelompok sosial, dan sebagainya. Mungkin dalam hati timbul pertanyaan, apa hubungan faktor demografi dengan upaya mengenal audiens? Setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tersebut bisa jadi disebabkan oleh perbedaan tingkat usia, pendidikan, gender, ras, dan sebagainya. Dengan memahami faktor demografi dari audiens, maka Anda nantinya dapat memberikan apa yang diinginkan oleh para audiens dalam kegiatan presentasi yang akan dilakukan. Yang keempat, berapa jumlah mereka? Dalam sebuah presentasi, jumlah audiens dapat terdiri dari beberapa orang saja, puluhan orang, atau bahkan ratusan. Presentasi dengan jumlah audiens yang berbeda menuntut pengguna menggunakan pendekatan yang berbeda juga. Yang kelima,
apakah Anda akan berbicara di pagi hari atau di sore hari? Lihat waktu penyelenggaraan, baik di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Setiap waktu akan mempengaruhi audiens Anda. Yang keenam, sejauh mana pengetahuan mereka tentang apa yang akan kita sampaikan. Yang menjadi momen menakutkan sebagian besar pembicara adalah adanya orang lama yang berpengalaman di antara audiens kita. Hal ini biasanya mampu menurunkan kepercayaan diri seorang pembicara secara luas, bisa drastis. Karenanya penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka terhadap materi yang akan kita sampaikan. Maka kita bisa menentukan strategi untuk menghadapinya. Yang ketujuh atau terakhir, apa yang ingin mereka dengar. Setelah mengetahui siapa yang hadir, maka dengan mudah kita akan bisa memprediksi apa yang ingin mereka dengar dari presentasi kita. Kita harus menyerap semua hal arahan mereka, termasuk detail-detail yang diinginkan dalam seminar atau diskusi itu. Jika kita seorang pemilik usaha yang melakukan presentasi proposal usaha untuk mengembangkan usaha kepada para calon investor, maka yang ingin mereka dengar adalah paparan masalah dan solusi, pangsa pasar, model bisnis yang kita gunakan, keunggulan kita, tingkat kompetisi, rencana pemasaran, dan tim yang kita miliki. Lantas, apa saja pendekatan terhadap audiens yang harus kita lakukan? Ini sedikit tips bagi kalian para pembicara agar kalian lebih mengenal audiens. Yang pertama, datanglah pagi-pagi untuk berbicara dengan audiens sebelum kelas dimulai. Ambil waktu sebelum acara kita benar-benar dimulai untuk berbicara dengan mereka. Ini sangat berguna untuk menurunkan tensi ketegangan kita, menjadi lebih dekat dengan audiens, dan membuat audiens merasa nyaman bersama dengan kita. Tentu hal ini akan sangat berdampak pada kualitas forum yang kita sampaikan nantinya. Ini akan memberikan kesan yang baik di mata audiens. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.